Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar cara menganalisis jurnal ya. Tujuannya supaya kita ya, baik bagi mahasiswa maupun bagi dosen yang aktif dalam melakukan penelitian, agar kita semua dapat mendesain penelitian kita yang nantinya kita akan tulis dalam sebuah artikel yang akan publish, yang tentunya ke jurnal yang terakreditasi ya, jurnal yang oke lah menurut kita ya. Oke ya, langsung saja kita akan buka jurnal dan cara menganalisisnya. Tetapi sebelumnya, bila berkenan silakan klik tombol like dan subscribe ya untuk my channel 83. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Di sini Ibu sudah mendownload ya sebuah jurnal psikologi ya, yang judulnya Dukungan Sosial dan Optimisme pada Atlet Bulu Tangkis ya. Jadi ini ditulis oleh Rita Purnamasari dengan Winnie Puspasari Tamrin, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Jadi jurnal psikologi ini ya, yang dipublish oleh Universitas Gunadarma itu merupakan jurnal terakreditasi Sinta 3 ya, jadi peringkat 3 ya secara nasional. Oke, langsung saja kita lihat abstraknya ya. Oke, abstraknya ada ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian ada juga ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi sebelum kita membaca secara keseluruhan dari jurnal ini, kita baca terlebih dahulu abstraknya ya, supaya kita tahu garis besarnya, ringkasannya dari jurnal ini apa ya. Oke, langsung kita buka. Nah, apa saja yang perlu kita analisis dalam jurnal? Tentunya yang pertama itu judul ya, sudah Ibu tulis di sini. Dukungan sosial dan optimisme pada atlet bulu tangkis. Selanjutnya kita lihat latar belakangnya ya. Untuk latar belakang kita lihat di pendahuluan, di sini sudah begitu banyak teori-teori ya yang telah dikemukakan oleh para ahli ya, yang sudah publish jurnalnya ya dalam penelitian sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat ya latar belakangnya apa, masih loading ini, tunggu ya. Nah ya, oke ya, begitu banyak teorinya ya, jadi pendahuluan ini harus begitu bisa menjadikan sebuah alasan kenapa kita harus. Kita lanjut ya, kita sudah di pendahuluannya. Nah, di sini ya. Jadi inilah yang menjadi latar belakangnya. Jadi bagi atlet kita kopikan saja, biasanya bisa di copy ya. Sini masih loading, tunggu ya. Kita kopikan saja sampai dengan dari ya. Nah, berdasarkan, jadi dari sini ya, berjuang dalam berlatih kompetisi ya, kita cukup mengambil sampai sini saja ya. Jadi dari sini ya, berdasarkan paparan teori. Nah, ini ya yang telah jelaskan maka tujuan. Nah, di sini ya, jadi inilah yang menjadi latar belakang ya, kita kopikan, kemudian kita tinggal letakkan di sini ya. Oke, di latar belakangnya. Ibu langsung buka dua layar ini ya. Jadi loadingnya agak begitu lama ya. Nah, tinggal kita buka di sini. Letakkan ya, paste. Nah, oke ya. Jadi ini kira-kira latar belakangnya ya. Jadi alasannya untuk menulis atau melakukan penelitian ini ada sekitar satu paragraf ya di sini. Oke ya. Jadi sudah kita kopikan. Sekarang rumusan masalahnya di sini dia setelah kita baca dalam latar belakangnya ya. Rumusan masalahnya, adakah hubungan dukungan sosial dan optimisme pada atlet bulu tangkis ya. Jadi apa rumusan masalahnya di sini ya? Oke, masih lagi ya. Jadi ini sudah latar belakang, kita tulis rumusan masalah ya. Adakah
kita tulis ya, adakah hubungan, kita bisa lihat ini di abstrak adakah hubungan antara dukungan sosial dengan apa ini ya, coba kita lihat, dan optimisme. Adakah hubungan antara dukungan sosial dengan optimisme pada atlet bulu tangkis. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya rumusan masalahnya. Kita lihat di abstrak tadi. Nah, selanjutnya hipotesisnya ya. Ini berupa tanda tanya, biasanya rumusan masalah. Nah, hipotesis ini untuk menjawab rumusan masalah ya di sini. Berarti di sini tinggal kita kopikan saja, kita letakkan di sini. Tentunya hipotesis alternatifnya ada hubungan ya, ada hubungan antara dukungan sosial dengan optimisme pada atlet bulu tangkis ya di sini. Oke. Hipotesisnya sudah, sekarang kita lihat langkah selanjutnya itu variabel ya. Variabelnya tentunya dua ya, di sini sudah kelihatan. Variabel bebasnya itu dukungan sosial, kemudian variabel terikatnya optimisme ya, Oke ya, sudah selesai. Sekarang kita beralih ke 6 ya. Nah, populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Kita lihat lagi kembali di sini. Nah, dukungan sosial diukur dengan skala ini ya, ada instrumennya ada ya. Ini masih loading, ditunggu sebentar ya. Kita akan lihat populasi dan sampelnya. Tadi sudah Ibu baca populasinya atlet bulu tangkis, kemudian sampelnya ini ya 57 orang. Ya ini kita kopikan. Nah, tekniknya sudah ada juga ya di sini ya. Oke, kita langsung masuk di sini. Pastekan ya di sini. Nah, ya jadi kita letakkan di sini populasinya itu tadi sudah kita baca atlet tangkis ya. Tentunya ada laki-laki dan wanita di sana ya. Pria dan wanita lengkap ya, berarti semua atlet. Nah, sampelnya ini. Nah, di sini tidak dijelaskan ya pada jurnalnya atlet bulu tangkis di mana, apakah seluruh Indonesia, apakah Pulau Jawa saja. Jadi hanya dituliskan atlet bulu tangkis saja. Kemudian sampelnya 57 orang atlet ya, tentunya atlet bulu tangkis. Bulu tangkis yang diperoleh dengan teknik pengambilan purpose sampling ya. Jadi ini tekniknya. Jadi kalau misalnya kita menentukan sampelnya itu ada tekniknya ya. Purpose sampling ini ya. Bagaimana nanti diingat kembali ya, ada pada mata kuliah statistik 1 ya. Oke, sekarang analisis datanya kita lihat di sini. Nah, optimisme diukur di sini, coba lihat ya, laki-laki dan perempuan benar ya. Optimisme diukur dengan menggunakan skala optimisme ya. Jadi skalanya ini ada skala optimisme dengan kategori sangat sesuai, kemudian sesuai ya. Ini skala optimisme. Variabelnya, kemudian dukungan sosial dan penelitian ini dengan skala yang diadaptasi. Jadi semuanya menggunakan skala ya, skala instrumennya skala dukungan sosial dengan skala optimisme. Jadi perlu kita tambahkan di sini pada analisis data ya, kita tulis terlebih dahulu di sini instrumen ya, instrumennya apa ya? Oke, di sini ya. Instrumennya ada skala optimisme dan dukungan sosial ya. Ini kurang E-nya ya. Nah, di sini ya. Skala optimisme dan skala dukungan
sosial. Lengkap ya. Nah, ini analisis data ya. Oke. Bentar ya. Nah, analisis datanya instrumen terlebih dahulu, kemudian dia pada analisis menggunakan teknik apa ya. Nah, di sini dijelaskan semua reliabilitas skalanya apa ya. Sudah dijelaskan validitasnya, di sini dijelaskan enggak ya? Oke, jadi di sini semuanya dia menggunakan skala ya, baik adaptasi dengan maksudnya diadaptasi dan dimodifikasi dari penelitian sebelumnya, skala yang digunakan ya. Itu instrumennya. Kemudian jumlah instrumennya sudah ada ya, tadi ada yang 24 item, yaitu dukungan sosial. Reliabilitasnya ada juga, alpanya ya, boleh ditulis ya di sini. Ini alpanya sudah ada semua. Reliabilitas uji instrumennya ada ya, dilengkapi. Nah, di sini ada juga 0,906 dengan 0,926. Jadi sangat tinggi sekali reliabilitas dari skala yang digunakan karena dia menggunakan skala yang sudah pernah digunakan. Jadi hanya mengadaptasi ya. Oke, sekarang teknik analisis datanya. Di sini kita tinggal tuliskan saja ya. Nah, ini dia ya. Teknik analisis data. Oke, ini ya. Jadi teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis product moment correlation dari person. Jadi di sini dia menggunakan analisis korelasi ya. Karena jelas ya, karena dia tujuannya ya antara dua variabel ini ya di sini ya. Kan hubungan. Hipotesisnya ada hubungan antara dukungan sosial dengan optimisme pada atlet bulu tangkis ya. Oke, di sini sudah lengkap ya. Sekarang kesimpulannya kita kembali lagi ke sini. Ya, kesimpulannya apa? Sudah ya. Nah, hasil dan pembahasan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini berdasarkan hasil analisis itu diperoleh nilai korelasinya. Itu R itu 0,494 ya. Nih ya. Jadi korelasinya positif ya. Tinggal kita lihat di sini berdasarkan hasil. Kita tulis di sini ya. Kalau hasilnya salah. Bentar ya. Ini loading ya. Nah, ini dia. Berdasarkan hasil analisis dilakukan ya diperoleh. Oke, sudah ya. Koefisiennya bernilai positif menunjukkan bahwa arah hubungan positif, di mana semakin tinggi dukungan sosial maka semakin tinggi optimisme pada atlet bulu tangkis. Maka hipotesis pada penelitian ini menyatakan ada hubungan ya. Nah, di sini. Jadi jelas sekali ya. Tinggal kita baca saja kemudian kita letakkan pada kesimpulan kita. Oke. Ini ya. Nah, oke, selesai ya. Nah, sekarang kita buka secara keseluruhan. Nah, oke ya. Kita sudah menganalisis ya jurnalnya ya. Berarti kita sudah selesai menganalisis jurnalnya. Judulnya sudah ada, dukungan sosial dan optimisme pada atlet bulu tangkis. Kemudian latar belakangnya sudah ada juga. Nah, selanjutnya kita lihat rumusan masalahnya. Adakah hubungan antara dukungan sosial dan optimisme pada atlet bulu tangkis? Kemudian hipotesisnya juga ada. Selanjutnya variabel penelitiannya ya, dukungan sosial dan optimisme. Populasi dan sampelnya sudah. Analisis datanya, yang mana instrumen yang digunakan menggunakan skala ya. Dua skala tadi dijelaskan pada jurnalnya ya. Uji reliabilitasnya sudah dijelaskan ya. Menggunakan skala yang diadaptasi artinya sudah pernah digunakan pada penelitian sebelumnya. Teknik analisis datanya, product moment correlation, kemudian hasilnya sudah ada ya. Sehingga kesimpulannya bahwa hipotesis dalam penelitian ini ya diterima, artinya ada hubungan antara dukungan sosial dan optimisme pada atlet bulu tangkis. Oke, demikianlah ya. Semoga bermanfaat. Ibu akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.